Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan beberapa amalan yang menyebabkan seseorang selamat dari azab kubur. Yang pertama, ribat fi sabilillah, kemudian mati syahid, kemudian yang ketiga mati di hari Jumat siang atau malamnya, kemudian membaca surat Al-Mulk, dan yang terakhir doa. Seperti doa sebelum salam sesudah membaca tasyahud akhir, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa selalu berdoa sebelum salam, mau salat fardu maupun salat sunat. Sebelum salam sesudah tasyahud akhir, beliau berdoa kepada Allah berlindung dari 4 hal, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dari siksa neraka jahanam, kemudian azab kubur, fitnah yang hidup dan yang mati, fitnah Dajjal di akhir zaman. Nah, Nabi, kata Aisyah, tidaklah salat kecuali berlindung kepada Allah dari 4 hal tadi, termasuk diantaranya dari azab kubur. Nah, sekarang amalan yang menyebabkan seseorang mendapat azab kubur. Amalan yang membuat dia selamat, dia kerjakan. Tapi yang membuat dia dapat azab kubur juga dia kerjakan. Akhirnya podo saja. Ya, tidak ada gunanya. Nah, harusnya yang menyebabkan dia selamat dari azab kubur, dia amalkan. Yang menyebabkan dia diazab dalam kubur, dia jauhi. Nah, itulah harusnya. Di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau secara langsung menyebutkan amalan-amalan bagi pelakunya ada ancaman, yaitu azab kubur. Nah, apa yang kita sampaikan tidak terbatas itu saja. Tapi yang kami temukan ya beberapa amalan, 5 amalan. Bisa saja ada tambahan dari yang lain. Nah, di dalam hadis dijelaskan bahwasanya orang-orang yang melakukan amalan-amalan tertentu diancam, ada sanksi bagi mereka, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ancaman sanksinya adalah mereka mendapatkan azab di dalam kuburnya. Di antara amalan tersebut, yang pertama, meninggal dalam keadaan berhutang. Meninggal dalam keadaan berhutang bisa menjadi penyebab seseorang mendapatkan azab atau kesulitan atau fitnah di dalam kuburnya. Imam Al-Baihaqi dalam kitab Itsbatu Azabil Qabr, beliau menyebutkan bahwasanya orang yang meninggal dalam keadaan berhutang harta, bukan hutang budi, dikhawatirkan, ya, yukhaf, mendapatkan kesulitan di dalam kuburnya. Nah, itu berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu. Beliau bercerita
tuwfiya rajulun faghassalnahu hannatnahu wa kafannahu thumma atayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalli alaihi fakhatta khattan thumma qala hal alaihi dayn qulna na'am dinarani qala sallu ala sahibikum faqala Abu Qatadah ya Rasulullah dainuhu alayya ya alayya Allah ya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huma alayka haqqul gharib wa bari'al mayyit qala na'am fa shalla alayhi thumma laqiyahu min al-ghad wa qala ma fa'ala ad-dinaran qala ya Rasulullah innama mata ams thumma laqiyahu min al-ghad faqala ma fa'ala ad-dinaran faqala ya Rasulullah qad qadaytuhuma. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-an barratta alaihi jildah, rawahu Ahmad, dan hadisnya hasan. Seseorang meninggal dunia, kata Jabir radhiyallahu anhu, lalu kami memandikannya, lalu kami mengapasi dan mengafaninya, kemudian kami bawa jenazah tersebut kepada Rasulullah untuk disalatkan. Beliau maju untuk mengambil posisi jadi imam. Sebelum itu beliau bertanya, apakah si mayat punya hutang? Kami menjawab, ya, dia punya hutang 2 dinar. Beliau bersabda, salatkanlah teman kalian. Kalian salah dan salat ambo nak satu. Ada seorang sahabat Abu Qatadah namanya berkata, ya Rasulullah, hutangnya saya yang menanggung. Beliau bersabda, hutang tersebut menjadi kewajiban engkau dan mayat sudah lepas dari hutang. Abu Qatadah berkata, ya. Kemudian beliau pun menyalatkan mayat tersebut. Esok harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Abu Qatadah dan bertanya, bagaimana hutang yang 2 dinar itu? Abu Qatadah menjawab, sesungguhnya dia meninggal baru kemarin. Esok harinya bertemu lagi. Lalu Nabi bertanya, lalu jawaban dari pertanyaan yang sama. Lalu jawaban dari Abu Qatadah, qad qadaituhuma ya Rasulullah, aku sudah lunasi hutangnya yang 2 dinar tersebut. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, al-an, sekarang engkau telah mendinginkan kulitnya. Lah dinginnya. Ya. Kalimat terakhir, ya, al-an barratta alaihi jildah. Itu mengindikasikan ada kesulitan yang diterima oleh orang yang meninggal ketika dia punya hutang, dalam keadaan berhutang. Nah, dia akan mendapatkan kesulitan sampai hutangnya dilunasi. Nah, ketika hutangnya dilunasi, maka kata Nabi, sekarang sudah dingin ya kulitnya, berarti sebelum dibayar hutang, kulitnya tidak seperti itu. Ya. Kesulitan. Makanya beliau tidak membuat bahasa, ya pasti dikhawatirkan. Karena berhutang itu hukumnya tidaklah haram. Yang haram itu berhutang tapi tak bayar. Itu yang haram. Nah, sekarang di dalam kitab Itsbatu Azabil Qabr, ya yukhaf, dikhawatirkan. Dan Nabi mengindikasikan memang ada kesulitan yang didapat oleh orang yang mati dalam keadaan berhutang sampai hutangnya dilunasi. Nah, kami yakin kalau semua kaum muslimin memahami apa yang Nabi sampaikan ini, sampai-sampai beliau tidak mau menyalatkan orang yang punya hutang. Sallu ala sahibikum, kalian salah dan menyalatkan ambo satu. Apakah jadi orang kafir jenazah itu? Tidak. Dia tetap muslim. Tapi Nabi ingin menunjukkan kepada kaum muslimin hak manusia itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Nabi tak mau menyalatkan orang yang meninggal dalam keadaan berhutang. Nah, untung ada kaum muslimin yang mau jadi penjaminnya. Biarlah bona mabayi. Kalau model itu hutang engkau yang menanggung, si mayat sudah lepas. Ada itulah maka Nabi mau menyalatkannya. Tapi ya ketika ditanya lah, anu leh, ini meninggal ke petang baru capek mana? Biswa cek lainnya lah, alah.
Akhirnya kalau ada orang meninggal punya utang, bila utangnya dibayar? Lagi hari itu je. Ya. Hari besok cek lain. Oh enggak. Ya kenapa? Waduh nak minta utang di hari kematian, itu enggak berada namanya. Enggak utang namanya. Enggak baitika namanya. Di awal. Nah, tapi kalau Pak Ibu pahamnya model kok, kalau andun dibayar, si Mai itu dapat masalah. Iko kan ke dibayar kok. Ya. Petang meninggal, kini tagihan Nabi. Ala bayar. Alule meninggal si petang baru. Bakal katanya, cepet benar sih. Habis suanya, ala bayar. Allah, seandainya alun je dibayar, hari ketiga, sebut Nabi tanya balik. Hari keempat, sebut Nabi tanya balik. Kenapa? Karena Nabi tahu. Si mayat dapat masalah. Kini dia engkau lah membayar. Lalapehnya. Ya. Atau makanya jangan tinggal masalah tu untuk ahli waris dia. Kau nak dibayinya ikut awak yang kan ni. Makanya kalau you punya utang jale-jale. Kalau you kau utang yo ada keperluan. Kemudian awak punya pertimbangan, ada kemampuan untuk membayar. Jangan main-main johak manusia. Karena Nabi meninggikannya. Ya. Bahkan kalau dalam hadis yang lain, ayo tak bisa amalan tu ditimbang sampai utang dibayar. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW kata Samurah bin Jundab bersabda, hahuna ahadun min bani fulan fanada salasan la yujibuhu ahad thumma qala inna ar-rajula alladhi mata bainakum qad ihtubisa 'anil jannah min ajli ad-dain alladhi 'alayhi fa in syi'tum ya fafduhu wa in syi'tum fa aslimuhu ila azabillah. Hadza haditsun sahih ala syarti syaikhain wa lam yukharrijahu. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia ada yang baca Jundab, ada yang baca Jundub. Nah, beliau bertanya, apakah di sini ada seseorang dari Bani Fulan? Ya, beliau mengulangnya sampai 3 kali. Namun tak seorang pun menjawab. Kemudian beliau bersabda lagi, sesungguhnya seseorang yang telah meninggal di antara kalian terhalang dari surga karena hutangnya. Jika kalian ingin lunasilah, jika kalian ingin serahkan dia kepada azab Allah. Hadis Imam Al-Hakim dengan sanad sesuai syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi keduanya tidak meriwayatkan dalam kitab sahih mereka. Ya, nah di sini diperkuat. Hutang boleh dibayar oleh ahli waris. Bisa ahli waris, nah, itu tanggung jawab mereka. Namun boleh diambil alih oleh orang lain yang mampu melunasinya. Yang ingin melepaskan saudaranya dari kesulitan dalam kubur. Ado dari Bani Sifulan Siko. Ado na, 3 kali Nabi tajam. Di jalan dek Nabi leh, dia nak ado nama jawab. Aduh, salah seorang dari Bani Fulan meninggal dunia, inyo terhalang masuk surga dek utangnya. Nah, kalian kalau adonan berminat, lunasilah utangnya. Nah, kalian jadi penjamin, lunasilah. Nah, makanya selamai, tapi kalau kalian ingin, serahkanlah ke azab Allah. Dek tidak membalikkan hak saudaranya. Dek ndak ada lo perhitungan, dek ndak lo papasan, dek ndak mengecek lo kali waris aja bagi-bagi sih untuk warisan lo, utang bayi lo. Dek ndak baca ahli waris tu, karena selama hidup utang ndak dibayarnya sehingga ahli waris beraja kawa. Apa dan punya utang lain nak membayar, masa kami lo nak membayar? Aras saya lah, ya. Abi wak dengar. Nah, dalam hadis Imam At-Tirmizi, menguatkan apa yang dibuat oleh Imam Al-Baihaqi.
Nah, apa kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa orang beriman tergantung hutangnya sampai dilunasi. Ya, artinya kata para ulama, ya, dalam mensyarah hadis tersebut, seperti ya Syekh Mustafa Imara mensyarah hadis dalam Targhib wa Tarhib, beliau mengatakan amal saleh seseorang belum bisa dihitung, ya, belum bisa dia genggam, artinya belum bisa menjadi miliknya, ya, selama hutangnya masih ada. Amalan tersebut terhalang untuk menjadi miliknya sampai amal saleh tadi dipakai untuk bayar hutang. Kan begitu. Kok masih ada tersiso, baru punya awak. Jadi kalau tidak ada, punya orang jadi istilahnya tu. Inyo beribadah, pahalanya hanya untuk orang nan magi hutang tapi nyo tak bayar. Jadi barana banyak amalan apa je bu, ndak sampai ke Allah, tak ketuang-ketuang. Lu bisa ditimbang jadi milik awak lagi. Dek ada penghalang nan banamo hutang. Di siku berani mengatakan yang bisa membuat amalan seorang manusia tak ketuang-ketuang tak sampai ke Allah, alum bisa mantannya ke surga, hutang. Itu nan sahih dah. Nak akikah dah, hutang. Aku akikah dibayarnya, hutang akikah tu nak dibayarnya. Maka berarah itu. Ya, dikecilnya kalau anak aku tidak diakikahkan, amalannya dah sampai ke Allah. Jadi untuk sampai ke Allah hanya bayar hutang. Hutang itulah yang membuat amalannya tidak sampai, bukan akikah. Jadi yang terkecuali itu. Kita balik kerja. Ya. Makanya Bapak dan Ibu, kok sampai berhutang, ya, di orang Minang berhutang itu tiga aja. Ya, rumah gadang ketirihan, anak gadi. Ya, rumah gadang ketirihan, anak gadi nak lelaki, atau mai terwujud di rumah. Mai terwujud di rumah mengalah sampai berhutang. Membuat acara mendoanya. Ya, itu 2 kali kan naik benar tu. Sudahlah berhutang, tu peruntukannya ndak jadi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, hak manusia Allah tinggikan. Karena memang manusia Allah muliakan. Laqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan bani Adam. Awak nan dimuliakan. Ndak fisik, ndak apa awak saja. Ya, jenazah awak dimuliakan. Ndak boleh melangkah detehnya. Kemudian hak awak ditinggikan oleh Allah. Ya, tidak bisa apa ibu lapih melenggang saja sampai hak manusia tersebut dikembalikan. Kalau tidak, kita bayi di akhirat jo amal salehwa. Itu caranya itu. Nah, kemudian Rasulullah pun, ya, mati syahid kita sudah bahas. Mati syahid ada 6 keutamaan dalam hadis Imam At-Tirmizi 6. Tapi kalau dikumpulkan ada 6 tu saya. Cuman dalam hadis itu kan li syahid sittu khisal, kan begitu. Yang pertama, tetes darah pertama jatuh diampuni seluruh dosanya. Lalu dalam hadis Imam Muslim, Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, hal yughfar li syahid kullu dzambin?" Apakah diampuni bagi orang yang mati syahid semua dosanya? Naam. Yughfar li syahid kullu dzambin. Ya, diampuni semua dosa orang yang mati syahid itu. Pailah nama tanya, turun malaikat Jibril. Utang indak doh. Ya, memangnya utang tu dosa. Dalam artian mati syahid tidak melapihkan awak dari hak saudara. Kalau dan Allah tu melapihkan Tuhan. Tapi kata malaikat Jibril, utang tidak ada. Dipanggil Nabi balik. Tadi engkau bertanya masalah apa? Orang mati syahid diampuni satu dosanya enggak? Iyo, kecuali utangnya. Tadi ya lo dapat berita lain, akhirnya lo dapat berita. Utang ndak lansai dah. Kok mati syahid mana? Ya, ndak lansai dah. Bahkan kok 3 kali mati syahid, ndak lansai dah. Kecik Rasulullah dalam hadis Imam Nasai, ya, at-tasydid qad nuzil. Peringatan keras telah Allah turunkan. Adik sahabat sibuk
memakamkan atau menguburkan sahabat yang meninggal, mereka tahan rasa penasaran. Maka suik Nabi peringatan keras tu. Besok baru tanya, kemarin engkau mengatakan at-tasydid qad nuzil. Itu apa maksudnya Rasulullah? Maksudnya adalah law qutila rajulun fi sabilillah thumma asha thumma qutila thumma asha thumma qutila wa alaihi dainun. Ya, wallahi ya ma dakhala jannah hatta yuqda dainuhu. Atau la yadkhulul jannah hatta yuqda dainuhu. Kalau ada yang mati syahid, kemudian Allah berkehendak bangkit lagi, kemudian dia mati syahid lagi, kemudian Allah hidupkan lagi dia, kemudian dia mati syahid lagi, demi Allah tidak masuk surga kalau dia punya hutang. Wa alaihi dainun, hanya punya hutang, maka tidak akan masuk surga sampai hutangnya dilunasi. Mati syahid 3 kali, boleh mati syahid sekali, boleh nak mati syahid sama sekali, boleh mati su'ul khatimah. Ayalah gawat deh. Kau nak mati 3 kali sebuah, lain tak bisa, utang tu dilapihan saja dulu. Ya, padahal dalam hadis Imam Al-Bukhari dengan sanadnya dari Anas bin Malik, tidak ada yang ingin keluar dari surga setelah memasukinya kecuali orang yang mati syahid. Ya, nama masuk surga tu ada yang ingin keluar tu, menciek yang keluar. Orang yang mati syahid, baku inginnya keluar, ingin mati syahid lebih dia. Ya, supaya dapat tampik na labihan lagi. Kini nyala menceli tampik orang mati syahid tu luar biasa. Kini ingin lo dapat beli. Sehingga 2 kali mati syahid lebih rancak lagi. Kini mati syahid nan santiang nan hebat tu untuk utang pitih. Tak bisa. Baranalah kasiak orang itu. Ya, pergi umrah tiap bulan pi hutang manganam. Manganam bukan. Ya. Gadanglah hutang dia. Tak sepadan sebenarnya. Tak sepadan. Untuk mengajar amalan sunat, ini baik bau hutang. Tak sepadan. Kecuali ini punya pitih. Punya pitih dalam artian pitihnya ada, tapi masih di tangan orang. Jadi orang tu bekonya bayar hutang, ayo mau bayar lah hutang umrah betul. Kamu ada tu. Jadi jelah. Ya kau pitih itu kan dicari dulu. Artinya ada Bapak Ibu membuat resiko, ya, tagaduhnya kehidupan akhirat awal. Ya, wak membuat risiko dalam kubur wak kena gaduh. Jadi makanya Nabi katakan la taqifu anfusakum ya Rasulullah. Jangan kamu takut-takuti dirimu sendiri. Ya Rasulullah, memang ada orang yang menakut-nakuti dirinya seorang. Yang ada kan menakut-nakuti orang lain. Akhirnya takut-takuti dirinya seorang. Ada je Nabi. Ada orang yang berhutang. Itu namanya mentakut-takuti dirinya seorang. Tapi kalau dia berhutang ada keperluan, ialah dicontoh dari Nabi. Nabi berhutang bahkan ke orang Yahudi karena keperluannya untuk kebutuhan pokok, bahan makanan, gandum kasar. Dia wak berhutang wak untuk ibadah sunat, itu salahnya. Kalau lancar-lancar sesuai rencana awak, jadi laki tidak berkubah. Oleh kerana itu, gimana lah dulu? Ya, aku utang orang nan lagi kadi bayi, saya kau buat. Ali kecil Nabi, kini lah tenang, lah dinginnya. Kau si fulan ada utang, sianan sekampung ini juga. Ada nak nan dari kaum fulan, ada. Kini terserah di kalian lapihan juga, atau kalian membuangnya ke azab Allah. Pilih. Namun turun aturan ketiga itu. Kalau Nabi yang wajib membayar. Jadi sempat Nabi tidak ada kewajiban melunaskan utang kaum muslimin yang meninggal. Kemudian salah satu kekhususan bagi Nabi adalah beliau yang melunasi hutang kaum muslimin yang meninggal ketika itu. Beliau sudah tidak ada lagi, maka jatuh tanggungjawabnya kepada ahli waris.
Nah, makanya sebelum dibagi jadi warisan, keluarkan dulu hutangnya. Itu wajib. Kalau tidak, berarti ahli waris makan yang bukan haknya. Nah, ayo kerja. Nah, itulah Bapak dan Ibu, hadis-hadis seputar hutang, barik justrunya. Ya. Kalau Pak Ibu dalami hadisnya, ada muh hutang, kecuali memang betul-betul untuk menjaga dunia awak, untuk menjaga agama awak. Nah, orang yang berhutang tanpa keperluan seperti itu, nah itu namanya menteror dirinya sendiri. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wad dain, minal kufri wad dain. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kekufuran dan dari hutang. Ya, apa kasusnya itu? Disejajarkan kekufuran dengan hutang. Ya, diiringkan kapie hutang. Arti kecil sebagian ulama siana mengecen hutang tak wajib dibayar kapie. Karena wajibnya bayar hutang itulah pasti dalam agama awak, lah kokoh hukumnya tak goyang-goyang lain. Al-ma'lum minad din bid-darurah. Sesuatu yang sudah jamak diketahui, sama je wajib salat di waktu, sama je itu tu. Nah, makanya Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kekafiran dan hutang. Hutang yang tak dibayar. Hutang yang tak ada keperluan. Nah, makanya Pak Ibu, hutang dan halal seakatnya lai barik, apa lai yang tak halal akadnya. Tambah barik. Nah, kini kalau yo kau berhutang tuh untuk menjaga dunia awak. Contohnya kebutuhan pokok. Kalau ndak ada kau piti pembeli barang mati ni, habis sakit, habis dapat masalah keluarga. Ya kelaparannya, sehingga muncul penyakit yang berbahaya dan mahalan untuk kak lambung segala macam lah. Itu nak hutang. Nabi hutang untuk itu. Ya, atau anak ustaz, menganak awak, yo anak gadi orang lah di kapi-kapi nyo. Anak lapan ni orang ngecen, kalau syahwat ang tak bisa kendalian, yo puasa sunat bagai walah. Alah puasa Ramadan tu payah ya, puasa sunat kan kerajaannya. Ya. Puasa Ramadan jadilah bu kawan-kawannya di puasa. Puasa sunatnya itu kumpulnya kawannya. Minumlah, ya koteha. Ayo tambah barik lah tu. Ayo apa binian sana ya, piti nak do. Atau buang lah, malaki mana buang tu lah jadi jangan nak tarawih tu. Dulu baca perjawi tu, ayolah supaya jangan jatuh kepada berzina, hutanglah untuk baralik tu. Tapi ketika berhutang untuk baralik, jangan dibayar, jangan berhutang untuk nan haram lah. Untuk menyewa organ tanggul lah, hutang lah, ada peradur tu. Ya, sudahlah buat organ tanggul, tu buat lo pangguangnya, tu temakan lo jalan separuh, tu macet lo orang di akhir pekan, nak jahit hutang. Ambil lo jalan saja lo, sabananya jalan tak terpakai, cuma diletaknya pot bunga kadang jinan. Mangga keraju. Ala panjang macetnya. Ya, kalau dihitung lah, 200 meter, 300 meter. Nah, dulu ada yang sampai ujian masuk apa dah perguruan tinggi ke SMPTN mau jadi ujian lah macet jalan gara-gara orang beralih. Kalau itunya kebutang enggak yang beralih kan apa dulu saya aman doa ya undang keluarga besar orang sekitar itu makan sederhana saja ya. Akhirnya welo hutang ambil tendanan mahal dan panggung gembira lah dan artisnya dan lah rekaman lah hutang lo untuk itu enggak. Jadi hutang itu untuk apa? Baca doa, baca zikir la haula wala quwata illa billah. Itu kanzul jannah, harta karun surga. Salah satu zikir yang dianjurkan bagi orang yang berhutang la haula wala quwata illa billah. Tentu nak itu sana dibaca dulu. Awak berusaha. Ya, ada presiden tu banyak punya utangnya kerja. Baca la haula wala quwata benda. Tu mak utang lu nya tabayyi sampai kini.
Sudahlah zikir tu tak pandai ya. Anu bau soda ada. Jadi balik berlindung awak dari utang. Kan itu doa awak. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Kan begitu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari orang yang dililit, dilemahkan oleh hutang. Ya, wa qahrir rijal, dan orang yang dipaksa. Nyodolah panduk. Allahumma inni a'udzubika minal jubn, ya, atau minal kasal. Termasuk itu hutang. Hanya berdoa ke Allah, ya Allah, jauhkanlah hamba dari hutang. Itu nya beko duduk makan bakwan, utang dulu. Ya. Atau doa lu beko siap salat, jauhkan hamba dari hutang. Atau duduk lepau utang, balik. Ya. Itu mana mau? Itu yang pertama. Makanya kok berhutang catat. Kok nampak tanda kematian tu baik wasiat. Amak berhutang ke siano. Ya. Awak alun bayar hutang, dek memang alun jatuh tempo lain. Bukan awak nak membayar jatuh tempo lah lamu, lah nyanyi orang minta alun jadi bayar lah. Bukan lain begitu. Yang kedua, penyebab seseorang diazab dalam kuburnya an-niyah, ratapan. Ya, siana meratok orang nan duit. Siana diazab orang nan mati. Bako bisa model tu? Ya model tu lah. Maka dilarang dalam Islam meratapi kematian seseorang. Ketika seseorang meninggal dunia, keluarga atau yang bukan keluarganya meratapi kematian orang tersebut, itu menjadi penyebab seseorang diazab dalam kubur. Bisa azab dalam makna sebenarnya, bisa azab dalam makna bahasa. Pokoknya asal diratapi dapat azab. Cuman nama membedakan beko, bisa jadi azab makna bahasa, bisa jadi azab makna sebenarnya. Diazab dalam makna sebenarnya disiksa. Ya. Diazab dalam makna bahasa kesulitan. Inna safara qit'atun minal azab. Sesungguhnya safar ya sebahagian dari kesulitan azab. Orang nan safar tu bu safaru azab dapat dinyotu. Memangnya orang safar berdosa indah. Cuman azab di sini ama kasihnya kesulitan. Orang yang safar dapat separuh dari kesulitan. Amaku dia giah keringanan, menjamaklah, mengkasarlah, menyapu teh sepatulah, nak puasolah. Nah kini kalau awak diazab dalam makna sebenarnya, ya dek itu salah awak surang, bukan dosa orang awak nak menanggung. Nah, ya diazab dalam makna sebenarnya jika yang meninggal itu melakukan atau meninggalkan wasiat. Wasiatnya kalau mau mati, merataplah sehebat-hebatnya. Karena bagi orang jahiliyah, kalau diratapi oleh orang yang hidup, itu semacam penghormatan, itu semacam kemuliaan. Itu tandanya dicintai. Makanya bapasanlah orang jahiliyah sebelum mati, ratu ilahmu. Maka dilaksanakanlah wasiat tu dek ahli waris, dek keluarga yang ditinggalkan. Bahkan ada namanya al-is'ad. Atau al-is'ad membantu orang meratok. Atau maka suiknya kalau ada suami orang meninggal, tetangga awak maka istrinya duduklah di samping mayit suaminya dan terbujur. Maka sudah tu datanglah istri-istri tetangga duduk mengelilingi jenazah tersebut. Satu menangis serupa istri yang ditinggalkan. Itu namanya membantu meratok. Is'ad namanya. Datang Islam, la is'ad fil Islam. Dado is'ad dalam Islam dado lagi. Membantu orang meratok tu dado lagi. Ya. Awak bisuak menuju hari. Jadi datang ke rumah bu, jangan lupa awak merendam. Tolong bantu masak. Ya. Tu membantu menganamu. Membantu meratok namu. Ya, kalau dulu membantu meratoknya bu, nya satu orang lagi, padahal nak suaminya kok. Cuman dia nyote tetangga, satunya, mana satu lagi menangi itu. Kini nak menangi nih,
Ya, membantu dalam bentuk lain. Nah, kalau inyo nan berwasiat model tu, yo bana diazabnya dalam kuburnya. Kalau dia toi, dia orang nan dapat wasiat. Ini salah. Mengapa wasiat nan dilarang? Bisa juga inyo diazab dalam makna sebenarnya karena diratoi di orang nan duit, di orang nan duit marato tu hasil ajarannya. Sama sui duit inyolah nan mengepalai, nan mengomandoi ratok maratok. Waduh seno meninggal, inyolah kepala sukunya tu. Inyo pemimpin ratoknya. Inyo nama aja nurang sama sui duit. Ini tibo inyo nama mati. Dibituan lo de orang nan itu. Ya kita laksanakanlah ajaran apa tu. Makonyo diazab dalam makna sabanan. Ya kan dosunya surang itu. Inyo ajakan, inyo contohan atau inyo wasiatkan. Nah, itu baru azab yang dimakasui, azab yang sebenarnya. Nah, namun kalau dia tidak pernah mengajarkan, dia tidak pernah mencontohkan, dia tidak pula berwasiat, bahkan wasiatnya sebaliknya, jangan ratapi kematianku, tapi ahli warisnya mada maratok jonyo. Nah, itu baru makna bahasa dibuat susahnya dalam kubur. Nah, serupa anak ketek menangis, susah awak menceliaknya. Tersiksa bapak dan ibu. Ya. Menceliak anak Palestin gini itu, barasati, tersiksa. Perwak tak berusul. Model itulah orang dalam kubur kalau diratapi. Padahal inyo nak do majan, inyo nak do pesan, inyo nak do mencontohan. Ya, bisa agak apa itu kerja. Mengai itu nama gue. Ya, tapi walai suara orang yang mati nak terdengar ada orang yang duit, tapi orang mati bisa mendengar suara orang yang hidup. Nah, itu Bapak dan Ibu. Ya, maksud dari azab secara bahasa atau makna yang sebenarnya. Nah, di dalam sunnah Rasulullah SAW, kalau dilihat-lihat meratap itu banyak belum macamnya. Istilahnya tidak serupa yang awak bayangkan. Awak kalau meratap tu sebatih menangis bakal labian, mungkin itu marawang-rawang, oh ya meratoknya. Tidak. Ada orang bu, tidak ada menangis, ayi maturin nak keluar, tapi nya meratapnya nemu. Ya kata Qadhi Abu Bakar Ibn al-Arabi yang disebut dengan an-niyahah, perkara kelakuan orang jahiliyah ketika ada kematian. Setiap perbuatan orang jahiliyah ketika ada kematian itu disebut dengan meratap. Sekarang orang jahiliyah kalau ada mati itu maratok. Emangnya kerja dalam hadis Bukhari ada nama nampak pipi, merobek baju, kemudian menarik-narik rambut. Kini ada pula nan memotong rambut, membotakkan kepala, buang sial katanya, tandanya duka cita. Itu maratok nama, menangis dah ada. Tapi tanpa pipi, elo-elo rambut, buang-buang tanah ke kepala. Kemudian kadang-kadang kato-kato dakwah jahiliyah. Contoh kato-kato nan masuk kategori maratok. Kato-kato nan ada makna tidak rela dengan apa yang terjadi. Ba'a ko iko nan terjadi. Itunya. Ya. Nah, ba'a ko buruak banan nasib ambo. Ya sudahlah dapat musibah tu buruk sangkolo ke Allah. Sudah dia giah banan buruk di Allah Subhanahu wa taala. Percuma musibah menimpanya, dosa ndak gugur, derajat ndak naik kerana ndak bersabar dalam musibah. Keluarlah kata-kata bako iko nan terjadi, bako sampai modeliko, nak sayang Allah kambo, Allah lah meninggalkan ambo, mati selalai. Mungkin itu kalau model ko caronyo amati selalai. Ayo dak teluk ambo do. Ada model tu. Ya tu maratok nama. Walaupun ada menangis lah. Bahkan ada nan maratok tu dibuat lagu. Bukit lantik longsor. Habisnya lagu tu. Ya Allah, apa benar salah kami kecil. Ya. Itu nan buat lagu ni. Memang tak tentunya salah.
Lagian Allah menurunkan musibah itu kan tak mesti salah awak. Itu kalau memang salah awak dapat musibah, berarti Nabi itu banyak salah namun. Ya karena Nabi manusia yang paling banyak dapat bala dan musibah. Awak dapat musibah di awak di dunia. Dunia aku namanya darul bala. Sampai awak diuji. Hanya bisa jadi ujiannya, bisa jadi musibahnya, bisa jadi azab. Menyesal dalam lagu tu. Ya, aku Allah selamatkan nambu. Sementara isteri dan anak meninggal. Jadi naknya syukuri nyo diselamatkan di Allah. Hanya sesali. Ya, niatnya kok mati bersama salah. Lagu namuan. Ya. Itu nama ratok tu, kan ada menangis itu. Itu anda rancak. Ya, Islam tak mengajarkan itu. Anda diajarkan Islam tu. Ya, wabdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min zawji. Doanya, ya Allah, agia ganti yang lebih baik. Itu doa ya. Ya, ndak iko nanti jadi, aku model iko, asalah kami. Kalau bertanya lu ke Allah, asalah kami, lancang wak. Tak perlulah Pak Ibu tahu dah. Ya, kenapa Allah melakukan itu. Nah, Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu bertanya lah. Ya, kalau lah bertanya apa benar salah kami itu tanda Allah salah nama. Apa benar salah gue Pak Allah. Berarti kan aku salah begitu. Ya. Benar salah gue maka model itu. Tak aku salah. Model itu lah lagu dah. Atau dulu ratok nama ratok tapi bergarah. Ya, ini ratok tapi galak-galak. Itu lain tu. Ya, asado dicubo. Ya, dah dicubo jadi atlet dari lambek. Dicubo main poli badan pendek, main basket melompek dah pandai. Macam-macam tu. Dicubo main biliar, tungkek tabang bola tinggal. Sudah tu kecil kawan kuduklah gerenak lagi. Ya, bunuh diri sudah lagi. Itu indah. Kalau bunuh dia tu. Kira lain tobat penyanyi. Maka lagu-lagu dek saudara awak kan haram tu. Sebagian ada yang membuliakan. Kalau itu lagu ya sepakai orang membuliakan. Nah, jadi jangan sampai awak meratuk karena tu mengazab si mayat. Menyebut jasa si mayat seolah-olah kalau inyo ndak ada lagi. Ya ndak ada rezeki lagi. Percuma sih duit lah ya. Tak ada tujuan lah ya. Ya, tampik berpijak nala taban, tampik bergawik nala putri. Mengawak lah ya. Ya, kalau tak ada udah rasuh hampa hidupku. Padahal dia baca doa begitu tu bu. Ya, doanya wabdil huda min dari wa ala khairan min zawjihi. Ya Allah gialah ganti go dari nan pai. Hati bo dinyo ndak. Ya. Nak ada gunanya beri duit kadonya tak ada lain. Itu jangan nak kenalnya jo Allah nama itu. Kok Islam nanya buat jahil. Awak nak galak ya tu. Ini baca doa tu. Tapi ketika ditanya jo orang, ya jangan diratuk ibana. Carilah ganti nala. Tak ada nak ganti-ganti. Tak ada nak selok nan pai. Tak ada cerita ganti-ganti. Sudah tu tiba-tiba 5 bulan sudah tu tiba undangan. Undangan baralek, tapi ada ganti-ganti. Itu kan ketika itu. Ya. Kinilah kama-kama menempel dalam lapis dan indah-indah kecil itu. Ya, padahal doa dikabulkan di Allah. Ini nak ngerti isi doa. Nah, seruan orang baca inna lillah, hanya lagi baca inna lillah. Tapi indah ya darilah. Inna lillah. Ya, kita milik Allah. Awak milik Allah. Tak yang mati saja. Awak dan duit milik Allah. Tu Allah mengambil menjadi miliknya. Artinya indah-indah. Ini indah. Itu lah lucu. Itu yang kedua. Ya. Kalau namanya nak, itu namanya bu an-naw. Itu benar makna maraton. Ya, tak ada lagi guna duit lagi. Bentuk tak ada tujuan lagi. Bentuk tak ada orang nak menunjukkan awak lagi. Yang terakhir, buat acara, ya, acara peringatan. Asal tadi itu. Jadi acara peringatan itu maksudnya acara nan dibuat dek memperingati sekian hari sebulan lah mati.
sebagai penghormatan untuknya. Supaya rohnya ndak gentayangan. Kecek ke saudara wak supaya nyo salamai. Siapa menyelamainnya? Marato tu tamasuk membuat acara. Nah, kunna na'udu al-ijtima' ila baiti ahli al-main as-sun'at at-ta'am minan niyah. Kami menganggap karena Ibnu Jarir radhiyallahu an berkumpul di rumah keluarga si mayat membuat makanan tu bagian dari merata. Ingin dan membuat makanan keluarga si mayat. Tapi kalau ibu apa nak bawa nasi bungkui jinan untuk orang yang dapat musibah makan anak baadu. Dek sado bawa nasi bungkui nak makan keluarganya 8 orang, nasi bungkui 80-nya agialah karena keregian agialah. Menjalih ndak keluarga tu nak membuat. Aku dibebankan ke keluarga tu. Sudahlah nyo dapat musibah. Oh, ndak, kami ndak merasa terbebani. Nyo nak masalah itu sebenarnya. Ya kan keluarganya namanya tu. Keluarga si mayat namanya. Kalau yang dibagi bagian tu ndak keluarga mayit nembuan silakan. Nah, ada ndak? Ya, awak bawa sambal rentang. Dek pengen menjaga kok, mari dibawa sambal dibawa, dek ijo sibuk kok ngurus jenazah keluarganya. Nak kerajo, nak cari piti, nak cari nasi, nak dapat makan, awak bawa lah nasi. Nak mari esok bawa dah. Ya, bawa nasi, bawa sambal. Ini kan keluarga mayat namanya. Ya, ila ahli baitil mayit. Keluarga si mayat. Mau dekat, mau jauh, tapi bisa disebut keluarganya. Nah, kalau untuk tamu dari jauh silakan. Ya, tapi kalau untuk ya sebenarnya bu, awak khawatirnya model kok. Kuala ia putih ke. Aduh, jangan boleh. Lama-lama ia putih saya sudah tu goreng pisang lah. Itu meningkik jadi goreng ubi lah. Meningkik jadi nasi lah meningkik. Anda boleh lah. Ya. Awal lalui saja ni. Nah, makanya ada yang kadi minum baalah, nak diminum baalah lah. Awak nak bawa kata. Awak nak datang nak bawa. Awak bukan si pangkal, awak datang bawa. Itu aman. Ya. Nah, kemudian dikhawatirkan harta yang dipakai oleh keluarga itu harta ahli waris. Apalagi ada di antara ahli warisnya dan anak yatim. Kalau kacau tu bayo tu. Oh, kula samu nak namu sama-sama. Ketika ada nak mati, harta peninggalannya milik ahli waris. Kalau nak mati punya anak ketek tu anak yatim. Tiba-tiba apa ibu pakai itu untuk itu acaranya dan inyo lo ngerti lagi. Wayo kerja tu. Atau makanya orang yang tidak ada hubungan itu. Sebab kalau orang yang ada hubungan kemungkinannya masih ahli waris. Nah, kalau yang datang nak membawa, awak nak membawa, ibu bawa rentang banyaklah sambal. Sambal dah tahan dah, ya bagian lah. Dalam artian daripada tercempak, di bagian ke orang. Iya. Ya, awak nan datang, nan menjenguk. Awak nan membawa kecik Nabi buean makanan untuk keluarga Ja'far yang ditimpa musibah. Dalil. Itu tu maratuk ilmu. Ya, jadi membuat si mayit kena azab kalau awak berpesan model tu. Atau mencontohan atau memang awak nan jadi guru nan mengajarkan. Tapi kalau tidak ada model-model itu, tapi di kerajaan jadi orang, ayo gelisah dalam kubur, seperti anak kecil menangis, gelisah awak. Menangis nak kata ini awak suati, model itulah orang dalam kubur. Ya, kata Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari memberikan ilustrasi. Ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu?
Ya itu kan keluarga awak atas nama persemendaan, pernikahan. Ya. Itu nama meninggal keluarganya atau enggak? Ya, orang kalau nama nikah tuh bukannya jadi keluarga besar, kan ada itu. Enggak laki-laki bersih itu sudah menikah. Keluarga bersih, keluarga awak. Nah, melebur jadi satu keluarga. Hah? Ya, persemendaan kalau bahasa awaknya. Jadi karena ada pernikahan yang sah, jadilah wak keluarga. Yang mintu wak, apa mintunya, itu jadi. Ya, kalau dalam pernikahan bu, mintu itu orang tua nemu itu. Nah, babu, kalau dari bawahnya ke nemerang itu. Keluarga tu nan dia makan, ya, ndak awak nan datang loh. Kalau balabir di keluarga tu, abu bianya bagian. Tapi nama makanan tu ndak darinya asalnya. Ya, dari orang yang ndak dapat musibah. Itu makanya Nabi katakan, isna'u li ali Ja'far aman, buatkan untuk keluarga Ja'far makanan. Mereka sibuk, ya, kena timpa musibah. Walaupun sebenarnya kada sibuk, ya, tapi intinya betul tu. Namun dia awak, ya, awak lo bentuk lain. Asal lainan datang nama buat, salah. Tujuan awak untuk meringankan beban orang yang dapat musibah. Jadi di sabu-sabu, kami tidak terbebani, piti sambo sama macam, anda itu masalahnya. Nabi menyuruh model kok, nanti buat balian model itu. Dia awak mengecek kondisi awak, dah sambo jo hadis Nabi, nak tu hadis untuk sado kondisi. Mau nyurang kayu, mau nyurang miskin segala macam. Nah oleh karena itu jauhi meratapi mayat, karena itu penyebab si mayat dapat azab. Bukan berarti dia diazab karena dosa orang lain. Nah, dia diazab karena nyona majan, nyona bawa wasiat, nyona mencontohkan. Tapi kalau tidak adanya model itu, nyona diazab dalam makna bahasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Baru dua penyebab yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.